Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan Bu Wahyu. Kali ini Bu Wahyu akan membahas tentang kedudukan dua garis, yaitu pertemuan keempat persamaan garis lurus. Untuk itu saya mohon anak-anakku di sini semua memperhatikan dengan baik video yang akan saya share berikut ini. Simak ya. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang kedudukan dua garis lurus. Nah, pada subtema kedudukan dua garis lurus ini kita akan mempelajari tentang yang pertama dua garis sejajar, lalu yang kedua dua garis berimpit, yang ketiga dua garis berpotongan. Yang pertama dua garis sejajar. Perhatikan ya, dua garis dikatakan sejajar jika jarak kedua garis tersebut selalu sama dan tidak pernah berpotongan. Cirinya adalah, ini ya, gradiennya sama nilainya. Ya, akan Bu Wahyu garis bawahi. Ya, gradiennya adalah sama. Itu untuk dua garis dinyatakan sejajar, berarti gradiennya sama. Kemudian ini ilustrasinya anak-anak. Ilustrasi dua garis sejajar. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kita gambar seperti biasa sumbu X dan sumbu Y. Dan ada garis yang pertama. Kemudian ada garis yang kedua. Nah, dari ilustrasi ini tadi kita dikatakan ya kalau sejajar itu berlakunya ini anak-anak ya. Gradiennya sama, maka M1 sama dengan M2. Gradien garis pertama sama dengan garis kedua. Gradien garis kedua. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar grafik berikut. Bila garis G sejajar dengan garis H, persamaan garis H yang tepat adalah, ini gambar grafiknya ya. Nah, saya ulangi lagi membaca soalnya. Bila garis G sejajar dengan garis H, maka persamaan garis H yang tepat adalah, soalnya hanya kayak gini, terus kita menentukannya gimana? Titiknya nggak tahu. Nah, ini pembahasannya anak-anak ya, perhatikan. Grafik kita gambar sesuai dengan soal. Nah, disitu kan ada titik ya di sini ya. Kita buat titik, kita kasih titik. Kemudian yang kedua, titik yang pertama kita kasih min 4,0. Kemudian yang kedua adalah titik 0,3. Kemudian garisnya juga memotong sumbu X pada titik 2,0. Maka langkah pertama yaitu kita hitung terlebih dahulu gradien garis G. Ini anak-anak ya. Karena ada dua titik, kita pakai menghitung gradien melalui dua titik yang sudah pernah Bu ajarkan pada pertemuan kedua. Maka M sama dengan delta Y per delta X. Sama dengan, kan tadi kan ini titik A, ini titik B-nya. Berarti ini yang atas kan ya, ini kan garisnya naik. Ya, kalau naik positif, ingat-ingat sifat gradien. Maka ini kan titik kedua, titik pertama. Jadinya ini Y2, Y2-nya 3, dikurangi Y1, 0, kemudian X2, 0, dikurangi min 4. X2-nya min 4. Sehingga 3 min 0, 3, 0 min ketemu min, plus kan, 0 tambah 4, 4. Ini 3/4. Karena dia ngomongnya sejajar ya anak-anak ya. Kalau sejajar berarti MH sama dengan MG. MG-nya udah ketemu 3/4, maka MH adalah 3/4. Lalu bagaimana persamaan garisnya? Seperti biasa, mencari persamaan garis jika diketahui salah satu titik dan gradiennya. Nah, pakai rumus yang biasanya kemarin. Jadinya Y min Y1 sama dengan M
X min X1. Maka masukkan titik 2,0 ke sini dan gradien 3/4 pada persamaan garis, sehingga Y min 0, karena Y min Y1, Y1-nya kan 0. Kemudian sama dengan M-nya 3/4 dalam kurung X min X1, X1-nya 2, X min 2 sama dengan Y sama dengan, ini dikalikan satu-satu ya, 3/4 kali X 3/4 X, 3/4 dikali min 2, min 3/2. Nah, bentuk ini anak-anak bisa juga dituliskan, ini biar nggak per, maka semua ruas dikalikan 4, sehingga 4Y sama dengan 3/4 kali 4 kan 3, 4-nya hilang, 3X. Kemudian 3/2 kali 4 kan jadinya 4 bagi 2, 2, 2 kali 3, 6. Jadinya 4Y sama dengan 3X min 6. Boleh juga dituliskan 4Y, 3X kan semula di ruas kanan, pindah ke depan, pindah ke ruas kiri jadi min. 4Y min 3X. Kemudian min 6 pindah ruas kiri jadi plus 6 sama dengan 0. Atau juga bisa ditulis 4Y min 3X sama dengan min 6. Nah, jadi kesimpulannya jawabannya adalah yang A ya anak-anak, 4Y min 3X plus 6 sama dengan 0. Ternyata mudah. Jadi kalau ada soal seperti itu, kalian tentukan titiknya dulu. Garis yang ada 2 titiknya bisa mudah dicarikan gradiennya. Setelah itu baru dimasukkan ke garis yang satunya yang dicari. Seperti itu ya. Baik, Bu Ayu lanjutkan. Ini pada 2 garis berhimpit. Perhatikan baik-baik, 2 garis yang dikatakan berhimpit itu jika titik-titik yang dilalui garis pertama berhimpit dengan titik-titik yang dilalui garis kedua. Cirinya apa? Cirinya memiliki persamaan garis yang ekivalen. Ekivalen itu artinya sama. Sehingga nanti gradien garis 1 dengan gradien garis kedua itu sama besarnya, dan konstanta pada persamaan garis 1 itu sama dengan konstanta pada persamaan garis yang kedua. Baik, ini Bu Ayu kasih contohnya. Jika persamaan garis P adalah 5X plus 3Y plus 2 sama dengan 0 dan garis R adalah 10X plus 6Y plus 4 sama dengan 0, tentukan kedudukan kedua garis tersebut. Nah, kita selidiki bersama-sama. Untuk mempermudah, kita jadikan bentuk ini kan bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Kalau garis P ya, MX plus 3Y plus 2 sama dengan 0. 3-nya tetap, yang pindah arus adalah 5X dan 2. Pindah arus ke kanan menjadi min 5X min 2. Setelah itu, kita kan hanya butuh Y aja. Maka semua ruas dibagi 3, sehingga Y sama dengan min 5/3 min 2/3. Itu untuk garis P. Sekarang garis R. 10X plus 6Y plus 4 sama dengan 0, sehingga 6Y sama dengan min 10X min 4. Kemudian kita butuh Y aja, Y sama dengan min 10/6, maka semua ruas dibagi 6 ya anak-anak. Min 10/6X min 4/6. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2, jadi min 5/3X min 2/3. Coba kalian perhatikan. Bu Ayu kasih stabilo aja biar kalian kelihatan ya. Coba kalian perhatikan. Ini bentuk MX plus C-nya garis ini ya, garis apa? Garis P. Kemudian yang ini bentuk MX plus C-nya garis R. Ini berlaku ya sesuai dengan teorinya. Karena dia berhimpit ya, maka ini kesimpulannya kedua garis tersebut berhimpit dengan melihat gradiennya. Coba kalian lihat gradien garis P adalah ini anak-anak ya, min 5/3. Gradien garis R juga min 5/3. Kemudian konstanta garis P min 2/3, konstanta garis R juga min 2/3. Jadi kalau berhimpit syaratnya adalah ini anak-anak ya. Gradiennya sama, konstantanya juga sama. Baik. Kita lanjutkan. Dua garis yang berpotongan. Dua garis berpotongan itu ada 2 macam. Di sini 2 garis berpotongan tegak lurus, satunya 2 garis berpotongan tidak tegak lurus.
Perhatikan di slide. Nah, kalau dua garis dinyatakan berpotongan tegak lurus itu harus memenuhi persamaan ini ya. Gradien garis yang pertama dikalikan gradien garis yang kedua itu sama dengan -1. Contoh soal. Selidikilah persamaan kedua garis berikut. Persamaan garis A. Ini garis A ya anak-anak. Y sama dengan 3/5x min setengah. Kemudian persamaan garis B, Y sama dengan min 5/3x min 2/3. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama kita cari masing-masing gradien garis. Perhatikan, yang A, ntar saya kasih pointer. Ini ya. Yang A, ini MA sama dengan 3/5 ya anak-anak. Kemudian yang B, ini ya, sama dengan min 5/3. Kita buktikan mereka tegak lurus atau tidak. MA kali MB sama dengan 3/5 kali min 5/3. 3 dicoret dengan 3, 1 ya. 5 dicoret dengan 5 juga 1. Sehingga jawabannya adalah min 1. Karena perkalian kedua gradien garis tersebut menghasilkan -1, maka kedua garis tersebut dinyatakan berpotongan tegak lurus. Gitu ya anak-anak. Nah, ini ada contoh soal lagi yang insya Allah mungkin kalian lebih paham. Nah, ini contoh soal kedua. Diketahui persamaan garis K adalah 2x plus 4y sama dengan 15. Garis G tegak lurus garis K. Tentukan A gradien garis G, yang B bersamaan garis G melalui titik 2,3. Nah, pertama kita cari dulu gradien garis K. Dengan cara, ini anak-anak ya. Ini kan bentuk dari AX plus BY sama dengan C. Sehingga ini diketahui A-nya 2, B-nya sama dengan 4. Sesuai dengan yang pernah gue ajarkan pada pertemuan kedua, maka MK, gradien K bisa dicari dari rumus min A per B. Langsung min 2/4, sehingga gradien K dalam disederhanakan lagi menjadi min setengah. Ya. Karena garis K dan garis G tegak lurus, maka berlaku MK dikali MG sama dengan -1. Minus setengah dikali MG sama dengan -1. Untuk cari MG berarti -1 dibagi -setengah. -1 dibagi -setengah sama dengan 2. Gampangannya anak-anak, misalkan gradien pertama itu setengah ya, setengah. Maka kalau dia tegak lurus berarti langsung min 2. Ini kalau tegak lurus. Kemudian misalkan gradien pertamanya 3. Maka gradien kedua kalau tegak lurus adalah min 1/3. Kalian tanpa menghitung. Contoh misalkan sekarang gradien pertama min 1/4. Maka gradien garis yang tegak lurus adalah 4. Jadi intinya dibalik dikasih min. Itu cara cepatnya, dibalik dikasih min. Coba, ini kan gradiennya min setengah. Ya, dibalik berarti kan min 2/1. Min 2/1 kan min 2 dikasih min ketemu min plus, jadinya di sini 2. Itu cara cepatnya untuk menghitung gradien garis tegak lurus. Jadi tinggal dibalik dikasih min, dibalik dikasih min. Baik, selanjutkan. Tapi kalau kamu nggak paham, boleh tetap pakai cara panjang seperti ini. Baik, tidak ada larangan ya. Nah, untuk persamaannya tinggal dimasukkan ke persamaan garis yang diketahui salah satu titik. Jadinya Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kita kan tadi sudah tahu gradiennya. Dan ada titik 2,3, sehingga tinggal dimasukkan aja. Nah, ternyata ketemunya Y sama dengan 2X min 1. Atau bisa dituliskan seperti ini, atau bisa dituliskan seperti ini. Tergantung nanti soal abisiannya ya, dia mintanya jawabannya bagaimana. Kadang kita harus ikuti soal. Baik, Bu Ayu lanjutkan. Nah, ini kalau yang berpotongan tapi tidak tegak lurus. Nah, ini syaratnya ya anak-anak. Kedua garis dinyatakan berpotongan tapi tidak tegak lurus jika memenuhi M1 kali M2 tidak sama dengan -1.
dan M1 tidak sama dengan M2. Itu adalah syarat garis berpotongan tapi tidak tegak lurus. Nah, ini biar mempermudah saya kasih contoh soal. Selidikilah persamaan garis berikut. Persamaan garis C, Y sama dengan 2/3 X plus 4. Persamaan garis D, Y sama dengan minus 1/4 X plus 15. Nah, bagaimana ini? Ternyata sama ya anak-anak. Pertama kita cari gradiennya dulu. Ini mohon maaf ini slide-nya salah ya. Harusnya ini MC, MC-nya 2/3. Angkanya benar tapi tulisannya ini MC ya anak-anak ya. MC. Kemudian MD, ini ya MD min 1/4. MC kali MD sama dengan 2/3 kali min 1/4. Ternyata ketemunya min 1/3 anak-anak, bukan min 1. Karena bukan min 1 maka dia tidak tegak lurus. Dan dia juga tidak sama dengan kan? Kalau sama dengan dia kan sejajar. Nah ini karena MC sama MD-nya tidak sama dengan, berarti bukan sejajar. Kemudian mereka juga kalau dikalikan tidak sama dengan min 1, maka kedua garis berpotongan tersebut dikatakan kedua garis berpotongan tidak tegak lurus. Baik, itu info, itu ilmu yang bisa Bu Wahyu kasihkan kepada kalian untuk hari ini. Mungkin ada banyak salah kata yang Bu Wahyu ucapkan. Bu Wahyu mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan, boleh kalian jawab ke saya. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik. Cukup sekian materi untuk hari ini. Semoga anak-anakku semua paham tentang apa yang saya ajarkan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.